Damai sejahtera bagi jemaat sekalian, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita kembali boleh menikmati kemurahan-Nya di dalam persekutuan ibadah pada minggu ini. Untuk memulai ibadah ini saya undang kita sekalian berdiri. Marilah di permulaan ibadah ini kita memuliakan Tuhan Allah. Kita menyanyikan pujian NKB 36, Terang Mentari Mereka. Mari bersama kita teduh di hadapan Tuhan Allah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kepada kamu. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 30 sampai 37 sampai 40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita nyanyikan pujian NKB 115. Firman-Mu adalah kebun. Yang
Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Permohonan ini kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa masing-masing pribadi dalam hati. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. NKB 16, ku amat haus di gurun dosa. Bapak Ibu, bagi kita sekalian tersedia berita anugerah. Mari sekalian kita berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Telah lewat malam yang gelap, NKB 38. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati, pikiran, bahkan segenap hidup kita akan
membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa memohon pertolongannya. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami umat-Mu saat ini di sini. Sebab firman-Mu lah pelita bagi kami untuk menjalani lagi kehidupan yang Engkau beri. Bimbinglah dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami mampu mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar, hidup dan melakukan firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di hari Minggu dalam rangkaian Minggu-Minggu Paskah saat ini, bacaan Alkitab tersedia bagi kita dari Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Saya bacakan untuk kita sekalian firman Tuhan berkata seperti ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana sukacita Paskah, dan minggu yang kita masuki ini merupakan minggu kedua setelah minggu Paskah. Berita yang sama, yang satu tentang peristiwa kebangkitan Kristus menjadi pusat dari pemberitaan kita pula di minggu ini. Saudara-saudara, berdasarkan kesaksian seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sebenarnya Injil ini semua mencantumkan berita atau kesaksian tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ini mau menunjuk bahwa berita ini tidak amat penting dan menjadi dasar dari berita sukacita, berita keselamatan
oleh Yesus Kristus. Walaupun dalam berbagai versi yang berbeda, bahwa berita tentang Paskah menjadi berita yang sama dan satu kesatuan yang utuh. Ada berbagai versi yang disampaikan berdasarkan kesaksian Injil, bahwa ini layaknya 4 orang yang berada di tempat yang berbeda melihat satu peristiwa yang terjadi. Sehingga masing-masing menarasikan, memberi kesaksian tentang apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar. Tetapi inti dari semua yang disaksikan itu, yang diberitakan adalah satu dan sama, yaitu Kristus bangkit. Saudara-saudara, berbeda dengan Injil Yohanes. Kalau Yohanes sebagaimana bacaan kita minggu yang lalu menceritakan murid-murid berkumpul di satu ruangan yang tertutup pada hari pertama minggu itu malam. Yesus datang menjumpai mereka. Dalam catatan Injil Lukas hal itu tidak dijelaskan di mana murid-murid ini berkumpul, di ruangan seperti apa, apakah di luar ruangan atau di dalam ruangan, tidak. Tetapi saudara-saudara, bahwa kesaksian tentang penampakan Yesus Kristus yang bangkit menjadi kesaksian semua penulis Injil. Lukas mulai sama dengan Injil yang lain memberi kesaksian bahwa pertama-tama perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Kemudian dalam catatan Injil Lukas, perjumpaan juga terjadi dalam perjalanan 2 orang murid Yesus yang sedang menuju Emmaus. Nah, kemudian dalam bacaan kita saat ini diceritakan bagaimana Yesus hadir menjumpai semua murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemudian dalam perjumpaan ini tercatat beberapa kisah yang menarik, yang menantang keimanan kita. Berdasarkan bacaan ini saudara-saudara, ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, ada sapaan, ada berkat yang disampaikannya, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi kemudian saudara-saudara, sudah ada ucapan, sudah ada sapaan, ada berkat damai sejahtera yang terjadi dalam diri murid-murid adalah mereka mengira, menyangka Tuhan Yesus itu hantu. Luar biasa saudara-saudara. Ini kita ketika membaca ini, mendengar berita ini, kita tentu terbawa pada kesaksian Alkitab yang sama. Bagaimana ketika murid-murid berada di dalam perahu diterpa angin sakal dan Yesus berjalan di atas air kira-kira jam 3 subuh. Apa yang terjadi? Di sana pun murid-murid menyangka Yesus hantu. Mereka ketakutan. Tapi Yesus katakan, jangan takut, aku ini. Saudara-saudara, sepertinya tradisi yang mengakui keberadaan hantu juga menjadi tradisi yang ada dalam diri murid-murid. Itulah sebabnya Yesus sungguh menegaskan bahwa dirinya bukan hantu, bahwa dia betul-betul Yesus yang bangkit. Dia membuktikannya dengan menunjukkan tangan, menunjukkan kakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid kemudian dikatakan bergirang luar biasa. Tapi Yesus bertanya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya muncul keraguan-raguan di dalam hatimu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dalam perjumpaan ini menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, menegaskan keberadaan dirinya kepada murid-murid, dikatakan bahwa mereka diliputi kegirangan yang luar biasa dan heran. Tetapi anehnya adalah mereka sudah begitu bergirang, begitu heran, tetapi mereka belum sepenuhnya percaya. Sampai kemudian Yesus bertanya akan adanya makanan pada mereka dan dikatakan mereka memberi Yesus sepotong ikan goreng. Perjumpaan ini saudara-saudara menarik.
Ada kisah yang tercatat dengan sepotong ikan goreng, Yesus membuka mata iman murid-muridnya. Setelah Yesus membuka kitab suci, menjelaskan kepada mereka, Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti kitab suci. Ini menjadi berita Paskah bagi kita di minggu ini. Dengan kebangkitan Yesus, maka dia datang, dia menyatakan diri ke dalam hidup setiap orang karena bukti kesoliderannya. Dia membuka pikiran setiap orang yang menerima dia, sehingga mengerti kitab suci dengan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid-murid tidaklah pula sekedar perjumpaan tanpa makna dan tanpa berita serta amanat. Bahwa ketika Tuhan Yesus yang bangkit itu telah membuka pikiran murid-muridnya, maka mereka diingatkan bahwa sesungguhnya semua yang terjadi atasnya telah tertulis dan itu penggenapannya. Dan lagi saudara-saudara, dijelaskan bahwa melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada tugas amanat yang disampaikan kepada murid-murid supaya memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kesaksian Injil Lukas ini sungguh menarik. Murid-murid bercerita, bercakap-cakap tentang Yesus. Yesus datang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Mereka terkejut, mereka ketakutan, mereka bingung. Mereka menyangka Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan menegaskan keberadaannya bahwa dia bukan hantu. Yesus membuka pikiran mereka. Yesus menyatakan diri dengan sungguh-sungguh bersama dengan mereka menikmati sepotong ikan goreng yang mereka miliki. Saudara-saudara, berita firman Tuhan ini tidak sekedar berita nostalgia akan yang terjadi pada Yesus di masa silam, tetapi menjadi berita pengharapan bagi kita untuk hari ini dan masa depan, bahwa ternyata kehadiran Yesus telah memberi kita jaminan untuk mengerti maksud dan kehendak Allah. Dengan membuka pikiran, murid-murid mengerti kitab suci itu berarti dengan membuka pikiran murid-muridnya, kita mengerti kehendak Allah dan semua yang dirancangkan Allah atas kita di kehidupan ini. Maka saudara-saudara, di minggu Paskah ini, mari senantiasa tekun dan tetap setia bersekutu di dalam Dia. Jangan sekali-kali kita karena luapan sukacita dan kekirangan kemudian pemahaman kita, kepercayaan kita tidak utuh kepada Tuhan Allah. Murid-murid mengalami itu. Mereka bergirang, luapan sukacita terjadi, tetapi mereka belum mengenal Kristus, Tuhan itu. Sampai kemudian Yesus membuktikannya, mereka juga masih belum mengerti. Sampai pada akhirnya pikiran mereka dibuka. Saudara-saudara, pikiran yang terbuka adalah pikiran yang akan sungguh-sungguh mengantar setiap orang menjalani hari ini dengan kepastian dan menyambut masa depan dengan pengharapan. Siapapun dia tidak akan pernah menjalani hidup ini dengan kepastian di hari ini dan tidak akan pernah berpengharapan akan masa depan kalau pikirannya tertutup, kalau pikirannya buta, kalau pikirannya tidak mengerti apa kehendak Tuhan Allah di dalam hidupnya. Pikiran murid-murid yang dibuka Yesus dalam peristiwa Paskah, dalam penampakannya, menjadi berita dan menjadi berkat bagi mereka dan bagi kita sekalian, bahwa ternyata dengan mengerti firman Tuhan, kita sungguh-sungguh akan disegarkan dan kita mengenal Dia dengan benar. Murid-murid semula menyangka Tuhan mereka adalah hantu, tetapi itu adalah kepercayaan yang sungguh sangat tidak benar, sehingga Yesus meluruskan itu dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Ada amanat yang disampaikan Tuhan Yesus di perjumpaan dengan menikmati sepotong ikan goreng ini. Dia katakan bahwa semua firman akan digenapi.
bahwa di dalam nama Tuhan Yesus berita pertobatan harus disampaikan, berita pengampunan dosa harus diberitakan ke segala bangsa. Apa maksudnya saudara-saudara? Ini amanat dan tugas bagi kita dari peristiwa Paskah. Memberitakan pertobatan kepada semua bangsa, kepada semua orang, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita bukanlah perkara mudah. Tahukah saudara-saudara kenapa Yohanes Pembaptis harus dibunuh? Kepalanya dipenggal, dia hanya meneriakkan pertobatan. Perkara ini tidak mudah, tugas ini tidak gampang untuk dilakukan karena siapa yang meneriakkan pertobatan terlebih dulu melakukan pertobatan. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk introspeksi diri sebagai orang-orang yang disebut pengikut Kristus, terlebih kita sebagai murid-muridnya. Bahwa adalah sangat keliru ketika kita menegur sesama kita dengan lantang dan keras akan perbuatan jahat yang mereka lakukan, tetapi kita tidak bercermin dan tidak mengintrospeksi diri kita. Saudara-saudara, yang dimaksudkan Yesus memberitakan pertobatan adalah memberitakan kepada segala bangsa, kepada diri sendiri, kepada dunia ini bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Dialah hidup itu dan di dalam Dia nyata kebenaran ilahi. Amanat yang kedua saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus pengampunan dosa harus juga diberitakan. Apa maksud dan tujuan dari amanat ini? Bahwa berita Paskah juga menjadi berita bagi kita di mana ada amanat disampaikan kepada kita bahwa kita harus memberi pengampunan atas hidup orang lain. Memberitakan pengampunan berarti setiap orang mengampuni sesamanya ketika sesamanya bersalah kepadanya. Dan itu yang kita mohonkan kepada Tuhan Allah dalam doa yang kita sampaikan kepadanya. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah disuci baharui. Bahwa di dalam Yesus Kristus keselamatan dianugerahkan, demikian juga jaminan hidup kekal. Saudara-saudara, berita Paskah saat ini memanggil kita untuk mengenal Kristus Yesus dengan benar, yaitu dengan mengerti kitab suci atau firman Allah. Berita Paskah saat ini memanggil kita untuk tidak salah mengenal Dia. Dia adalah Tuhan dan hanya kepadanya kita patut takut. Karena sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Kuasa yang melampaui segala kehidupan ini. Saudara-saudara, beritakanlah pertobatan. Lakukanlah dan beritakanlah pengampunan. Sebab Yesus Kristus yang bangkit telah menyatakan semua itu kepada kita. Terpuji Dia. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian NKB 94, Yesus terpuji Engkau. Yesus terpuji
Jemaat Tuhan, marilah kita sekalian berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat disilakan duduk kembali. Saatnya kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala pemberiannya di kehidupan ini. Mari kita beri persembahan bagi kemuliaan namanya dan kita dasarkan pada firman-Nya. 1 Tawarik 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Besarlah untungku, NKB 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam dan melalui doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, juga melalui persembahan kami, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Teruslah Tuhan memberkati kami, agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Persembahan ini berbau harumlah di hadapan-Mu, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. NKB 196, ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia.
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam iman. Sampaikan segala keberadaan hidup saudara kepada Tuhan dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Berita Paskah menjadi berita sukacita, berita firman-Mu yang kami terima di persekutuan ibadah saat ini ya Tuhan Allah. Bahwa damai sejahtera-Mu sungguh tersedia selalu, di mana setiap orang yang percaya berkumpul di dalam nama-Mu, di mana Engkau hadir. Walaupun seringkali ya Tuhan Allah, oleh luapan kegirangan dan sukacita kami sering tidak mengenal Engkau, sering melupakan Engkau, bahkan salah mengerti tentang Engkau. Tetapi oleh kasih-Mu yang tak terbatas itu, Engkau berkenan menyatakan diri dengan segala bukti di kehidupan ini yang boleh kami terima dan nikmati. Engkau pula menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berita Paskah ini juga menghantar kami pada tugas tanggung jawab kami sebagai saksi untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama-Mu kepada segala bangsa. Tugas tanggung jawab iman ini Tuhan tidaklah mudah, sebab kami manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, teristimewa Tuhan oleh ego kami yang selalu konflik di dalam diri kami. Mari Tuhan, Engkau berperkara. Roh Kudus yang Engkau janjikan sungguh telah menjadi dan akan terus menjadi bagian kami, mengantar kami untuk mewujud nyatakan tugas tanggung jawab ini. Mampukanlah kami untuk mengenali diri kami, mengintrospeksinya, membaharuinya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami layak dan pantas meneriakkan dan mengabarkan pertobatan. Kami pun oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami layak dan pantas untuk memberitakan pengampunan dosa atas dunia ini, terlebih Tuhan pengampunan yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Berkati kami persekutuan jemaat GPID Koinonia Palu, semua umat Tuhan yang beribadah secara virtual hari ini. Engkau yang akan melawat mereka satu persatu dan datang dalam hidup mereka menyatakan damai sejahtera-Mu. Demikian pula Tuhan, segala rencana pelayanan kami dalam persekutuan jemaat kami bawa itu kepada Tuhan sebagai persembahan sembari kami memohon pertolongan kekuatan dari Tuhan agar semuanya itu boleh kami jalankan dan lakukan dengan penuh ketulusan, dengan satu tujuan dan maksud demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi anggota jemaat-Mu yang mengucap syukur menerima kasih karunia-Mu melalui ketambahan usia. Berkati mereka yang mempersembahkan syukur, mengakui keagungan-Mu dan kasih setia-Mu yang tak berubah dan tak berkesudahan. Tolong orang-orang tua kekasih kami dalam kelemahan di masa tua mereka. Mari Tuhan berkati setiap rumah tangga dalam segala jeri juang dan perjalanan hidup mereka. Anak-anak kami yang bersekolah, yang sedang meniti karir, mencari pekerjaan, di dalam segala perjuangan mereka Engkau hadir. Mari nyatakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berita Paskah menjadi berita bagi kami untuk terus berkeyakinan di dalam iman, berpengharapan di dalam dan dengan kasih kami jalani hidup ini sembari kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, bahkan karya kasih-Mu Tuhan yang juga akan berlaku bagi saudara-saudara kami di bulan Ramadan ini boleh menikmati damai dan kerukunan terus tercipta dimanapun kami berdiam hidup bersama.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh kasih diundang kita berdiri, kita nyanyikan pujian NKB 183. Dulu ku mencari. Saudara-saudaraku, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan kita duduk dalam saat teduh di dalam hati masing-masing. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk mengakhiri
seluruh rangkaian ibadah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Berita Paskah teruslah kita nyatakan di dalam hidup kita melalui tugas tanggung jawab kita. Kita beritakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Yakinlah